Halo, Assalamualaikum. Eh, saya kali ini coba buat reaksi yang agak-agak seram dikit ya. Video ini saya ambil dari sumbernya masih di daftar populer ya. Tapi ya saya senang nih sama daftar populer ini karena di samping saya anggap ini sebuah hiburan dan juga bisa juga saya anggap sebagai pengetahuan ya kan. Dan kali ini di video ini kalau saya lihat dari thumbnail awalnya ini, wah, cukup cantik, cukup bagus ini. Nah, sebagai informasi dan juga ya buat pembelajaran kita ya kan. Nah, oke, kita saksikan dulu ya bersama-sama videonya. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3. Pertengahan tahun 2019 lalu, media sosial dikejutkan dengan kabar penangkapan kuyang yang dibagikan oleh seorang warga. Kabar ini segera viral dan mengundang kontroversi. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang makhluk bernama kuyang. Jika kamu bernyali... Ya, saya potong sebentar. Ya, kalau nama kuyang ini ya kan, kalau di Kalimantan sih ya ada sih barang seperti itu. Cuma kalau saya pribadi belum pernah ketemu ya. Dan yang setahu saya itu biasanya itu orang tuh lagi coba untuk memperdalam ilmu hitamnya ya. Kalau yang di Kalimantan di dekat saya sini ya seperti itu sih yang saya tahu ya. Oke, kita saksikan lagi ya videonya. Silakan lanjutkan video ini. Wow. Tak hanya sekali, penampakan kuyang yang begitu jelas juga pernah menghebohkan warga di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 2018 lalu. Nah, kalau yang ini, yang tadi itu sepertinya bukan. Karena setahu saya nggak, yang saya pernah dengar dari orang itu nggak kayak gitu sih dia modelnya. Ya memang sih barang jeroan isi dalam perutnya itu semuanya memang keluar, cuma nggak kayak gini sih. Warga segera berkerumun di depan sebuah rumah di daerah Gunung 4 Margomulyo. Memang terlihat ada cahaya yang melintas begitu cepat di atas rumah berlantai 2 ini. Cahaya ini disebut-sebut sebagai penampakan kuyang yang sedang mengintai perempuan hamil. Beberapa warga bahkan terlihat dengan berani memanjat rumah itu agar bisa menangkap sosok kuyang. Namun sayang, tak ada yang berhasil menangkapnya. Oke, saya potong dulu ya. Setahu saya, kalau barang ini ya kan, dia nggak mungkin tuh kalau terbang tuh pasti ya sekitar 1 meter dari bumbung atap rumah tuh. Ya kalau dia sampai di jalan, dekat jalan itu rasanya nggak terasa aneh ya. Oke, tapi kita saksikan aja ya. Selain itu, akun Instagram @bontangku juga pernah membagikan sebuah postingan kiriman salah satu netizen. Penampakan kepala di sela-sela tembok rumah warga yang diposting pada tanggal 2 Maret 2020 ini disebut-sebut berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur. Walaupun suasana terlihat gelap, namun terlihat jelas kepala ini mengarahkan pandangan dengan sorotan tajam kepada perekam video. Beberapa orang yakin dan menganggap ini hanyalah rekayasa, dan beberapa lagi... Saya potong lagi. Kalau video yang ini, yang penampakan ini kayaknya rekayasa. Kalau saya pribadi ya, bilangnya ini kayaknya rekayasa karena
Kalau yang dimaksudnya itu Kuyang sih nggak kayak gini dia. Ya. Masih berusaha mempertanyakan, apakah benar ini adalah Kuyang? Sebab, jika benar ini adalah Kuyang, mengapa perekam video ini bisa sangat berani merekam kejadian yang amat mengerikan ini? Terlepas apakah benar video-video penampakan ini adalah benar atau rekayasa, yang pasti legenda Kuyang telah ada sejak zaman dahulu. Kuyang adalah siluman perempuan berwujud kepala manusia, berambut panjang, bergigi taring runcing, dan organ bagian dalam berupa jantung, hati, usus, dan ginjal yang menjuntai. Kisahnya terus dituturkan oleh masyarakat di Pulau Kalimantan. Pada malam hari, ia terbang melintas dengan cepat, dan sekilas hanya tampak seperti cahaya merah dengan kobaran api kecil yang mengikutinya. Namun kadang tampak seperti burung yang besar. Perlu diketahui. Kalau yang tadi tuh yang dibilang seperti burung cepat, terus ada ini ya yang saya dengar dari orang-orang yang di sini ya kan, ya bilangnya seperti itu, memang kayak gitu. Dan kita juga susah kalau buat nangkep dia gitu, karena ini kan berhubungan erat dengan namanya ilmu. Semakin tinggi ilmu hitam orang itu, ya kan kita manusia orang biasa gini nggak mungkin gitu mau nangkepnya gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih kalau dia apes ya kan. Tuh yang apes ya. Yuk kita lanjut lagi. Bahwa Kuyang bukanlah hantu. Ia adalah wujud siluman dari seseorang yang berguru ilmu hitam. Kuyang disebut-sebut selalu terbang untuk mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan, lalu menghisapnya. Ia bahkan tak segan mendatangi perempuan hamil. Ya, kalau ini benar, memang seperti itu. Dan mengusap perutnya, lalu menghisap darahnya. Tak hanya itu, jika tak menemukan perempuan hamil. Yang jelas gini, yang saya tahu, kalau dari narasinya tadi kan, menghisap darah, dia sebetulnya dia nggak menghisap darah, bukan kayak Dracula gitu, bukan. Dia tuh ya sisa-sisa dari orang habis melahirkan, kayak darahnya gitu kan. Terus kalau terlambat ari-arinya itu kadang-kadang yang dimanfaatkan oleh dari si makhluk ini gitu, yang saya tahu ya. Kuyang juga seringkali mendatangi para gadis lajang yang sedang menstruasi dan menghisap darah dari pangkal paha atau lengannya saat tertidur, hingga menyisakan bekas kebiru-biruan dengan sedikit rasa gatal di tempat yang dihisap beberapa hari kemudian. Bahkan, jika ia tidak menemukan sasaran, kalau di kami sini di Kalbar ini ya, kalau dihisap terus biru di pangkal paha, di tangan, baik di bagian tubuh lain, itu kalau kata orang-orang di daerah saya itu bilangnya bukan dari makhluk ini, beda lagi makhluknya, dan itu beda cerita. Tapi ya ini mungkin dapat sumbernya, mungkin narasi ini dapat sumber dari siapa gitu, kita nggak tahu ya, tapi kita saksikan aja ya. Manusia sama sekali. Kuyang bahkan bisa menyerang hewan peliharaan seperti ayam, bebek, kambing, kelinci, bahkan babi. Dan Kuyang melakukan semua itu sebagai bagian dari ritual ilmu hitam untuk menambah kekuatan ilmunya demi mencapai kehidupan yang abadi. Pada siang hari, seorang Kuyang beraktivitas layaknya perempuan biasa dan berbaur dengan lingkungan. Kalau dia menyerang hewan ternak, ya itu memang bisa dikatakan ya seperti itu ya kan. Dan ya namanya tadi kalau di sini kan kalau siang hari dia beraktivitas seperti layaknya manusia biasa atau apa itu, ya memang seperti itu, karena kan ini orang mendalami ilmu hitam, jadi ya dia bergaul layaknya kita, dan kita juga nggak tahu yang mana orang ini ya kan. Sekitar.
Sesekali ia mengenakan jubah kain agar organ tubuhnya tidak tersengat matahari. Dan saat berjalan pada malam hari, ia akan senantiasa menutupi bekas guratan di lehernya. Kisah mengenai Kuyang tak hanya dipercaya oleh masyarakat di Pulau Kalimantan saja. Dalam legenda, Kuyang dikenal dengan berbagai nama berbeda, namun serupa. Masyarakat Bali menyebutnya dengan nama Leak. Di Minangkabau, sosok mirip dengan Kuyak memiliki nama Palasik Kuduang. Masyarakat Sulawesi mengenalnya dengan sebutan Popok. Tak hanya Indonesia, hantu serupa Kuyang juga ditemukan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengusir Kuyang jika ia datang menghampiri dan berniat menjadikan bayi kita sebagai tumbal? Masyarakat Banjar percaya bahwa Kuyang sangat takut pada bawang merah tunggal, bawang putih, cermin, pisau, bulu landa, dan rumput jariangau. Agar terhindar dari gangguan Kuyang, mereka senantiasa menyimpan benda-benda ini di sekitar seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru lahir. Tak hanya itu, Kuyang juga dipercaya takut pada tali ijuk, sebab organ tubuh Kuyang bisa tersangkut di sana. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat Kalimantan memasang tali ijuk di sekitar tiang rumahnya, atau menaruh tali ijuk bersama dedak di sekitar atap rumah. Namun, berhati-hatilah, jangan sampai terkena minyak sakti milik Kuyang. Minyak sakti yang disebut minyak Kuyang atau dalam bahasa setempat disebut langah kawiyang, minyak kawiyang. Minyak sumbulik atau minyak Kuyang adalah minyak yang bisa membuat siapa saja berubah seketika menyerupai Kuyang apabila terkena percikannya. Kisah mengenai Kuyang pernah dituliskan oleh seorang pengajar tari tradisional bernama Dewi Nina Kirana. Meski karya tulisnya berupa novel, namun semua itu ia angkat berdasarkan kisah nyata. Salah satunya bahkan berdasarkan pengalaman pribadinya saat melahirkan anak pertamanya di tahun 1978. Ia menyaksikan sendiri darah lahirannya diisap oleh Kuyang. Namun beruntung, ia selamat. Sejak itu, ia disarankan membawa bawang merah kemana-mana ia pergi, agar bisa terjauh dari Kuyang. Dari pengalaman itulah, serta... Saya potong sebentar lagi. Kalau di sini, tepat di daerah saya itu kalau orang hamil tua, kadang-kadang biasa bawa gunting kecil yang bisa dilipat, terus paku, benang. Itu kalau bawang merah saya belum pernah dengar ya, tapi nggak tahu kalau daerah lain ya. Pengalaman yang sudah tidak asing beredar dan menjadi cerita turun-temurun di Kalimantan Timur. Nina memutuskan untuk menulis novel pertamanya tentang Kuyang di tahun 2011. Ia melakukan hal ini agar warga percaya bahwa ilmu hitam berwujud Kuyang itu memang benar ada. Apakah kamu termasuk orang yang percaya akan adanya sosok Kuyang ini? Oke, sudah selesai videonya. Kalau di akhir tadi narasi bilangnya apakah kamu percaya dengan hal ini, saya pribadi belum pernah melihat, cuma dari cerita masyarakat, dari orang-orang ya kan yang di daerah sini bilangnya memang ada, cuma ya mungkin agak sedikit berbeda ya kan pengertiannya dari daerah-daerah yang disebutkan oleh narator tadi ya, tapi ya secara garis besar ya seperti itu ceritanya. Dan ya kalau di khususnya di daerah saya ini ya seperti
cerita-cerita gini ya udah biasa ya kan. Bahkan kalau saya pribadi juga pernah sih lihat, cuma bukan hal seperti yang disebutkan ini, lebih agak beda lagi, cuman nantilah mungkin ada waktunya akan saya ceritakan, karena saya pikir kalau saya ceritakan ini nanti ya topiknya bisa udah beralih ke lain ya kan. Dan ya saya rasa cukup sampai di sini dulu video reaksi saya tentang masalah mistis seperti ini. Dan ya memang ada sih sebetulnya kalau di daerah saya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Jangan lupa tetap berusaha, jangan mudah menyerah, tetap jaga kesehatan. Oke, dadah.